Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Febrian Rehan Ariadianto. Saya akan menyampaikan laporan hasil magang dari IT Infrastructure untuk proyek NIC Refreshment di PT XL Aksiata Tbk. Untuk daftar isinya sendiri merupakan nomor satu, yaitu profil penerusan dan penempatan, latar belakang, pekerjaan selama magang, relevansi mata kuliah, lesson learned, dan saran. Untuk bab satu, profil perusahaan dan penempatan. Profilnya sendiri adalah PT Excel Axiata adalah salah satu perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi terbesar di Indonesia yang memberikan layanan jaringan telekomunikasi, dan perusahaan ini juga bergerak di jasa layanan multimedia. Untuk visinya sendiri merupakan adalah menjadi the number one converged operator in Indonesia. Untuk penempatan saya sendiri pada PT Excel Axiata, yakni yang berada di direktorat yang dinamakan teknologi, yang di dalamnya terdiri dari beberapa divisi yang salah satunya merupakan network planning and design. Dalam network planning and design itu menaungi satu tim yang bernama IT Infrastructure yang bertanggung jawab atas seluruh infrastruktur TI yang milik Excel Axiata, baik untuk internal maupun eksternal. Untuk organisasi perusahaan sendiri dapat dilihat pada bagian ini, seperti yang disebutkan yang tadi, Network Planning and Design berada di bawah naungan Chief Technical Officer atau CTO. Untuk CTO-nya tersendiri adalah Pak Gede dan Mayusa. Departemen Teknologi bertanggung jawab untuk seluruh service operations atau maintenance yang berhubungan dengan teknologi perusahaan Excel Axiata Tbk. Penempatan tim IT Infrastructure memiliki kewenangan dan kewajiban dalam menangani segala hal yang bersentuhan dengan pembaruan, pemeliharaan, pengelolaan, dan supporting, beserta pembenaran segala infrastruktur TI yang berada dalam naungan XL. Untuk masing-masing IT Infra memiliki masing-masing kewajiban seperti firewall, network, UC, dan data center. Saya sendiri berada di bawah mentor saya, itu Mas Vicky Fatur Rahman. Untuk latar belakang dari magang ini tersendiri, yakni dibutuhkan constant refreshment yang berada pada perusahaan Excel Axiata Tbk, karena sifat perusahaan Excel yang bergerak di telekomunikasi diperlukan constant maintenance. Untuk stakeholder vendor managementnya sendiri, gara-gara banyaknya procurement, refreshment, update, service, implementation yang dilakukan di outsource, dan banyak perusahaan vendor yang membantu, maka perlu stakeholder management yang tinggi. Selain itu, perlunya adanya internal data or IP management dan audit. Gara-gara banyak data yang dinaungi oleh perusahaan telekomunikasi seperti XL, memerlukan audit data dan IP yang sering untuk menjaga layanan telekomunikasi yang konstan. Bab 3 merupakan pekerjaan saya selama magang. Untuk pembagian pekerjaan seperti yang disebutkan di tim tadi, ada network planning and design, end user computing, firewall and security, server atau data center hardware procurement, yang dimana saya sendiri itu lebih fokus pada network planning and design. Namun saya juga melakukan pekerjaan untuk bagian-bagian yang lain seperti UC dan firewall. Pekerjaan yang dilakukan selama magang, untuk saat ini saya cantumkan 6, tapi untuk pekerjaannya sendiri melebihi dari 6 ini yang saya tidak bisa cantumkan, yaitu NAC Refreshment, IPS, dan DMZ untuk project di CNM, Network dan Access Point Refreshment, Excel Center IT Hardware Location, IP Address dan IPAM Auditing, dan Device EOSL Assessment atau End of Life Service. Untuk teknologi yang kami gunakan ada Microsoft Teams, WhatsApp, Outlook, Wireshark, PuTTY, Cisco Packet Tracer, Azure, AWS, dan GCP. Untuk NEC Refreshment sendiri merupakan proyek utama yang saya dihubungkan. Untuk itu latar belakangnya yaitu setiap berapa tahun sekali tim IT Infra akan melakukan upaya assessment dan lalu refreshment kepada device-device. Untuk kali ini setelah dilakukan assessment, NIC yang berfungsi sebagai pagar yang mengontrol akses pengguna untuk menghubungkan ke dalam jaringan XL baik internal maupun eksternal itu sudah mendekati dari tahap IOSL-nya yang ditetapkan oleh perusahaan proprietary dari device tersebut, yakni Cisco. Sehingga diperlukan refreshment untuk menjaga stabilitas dan keamanan jaringannya.
Untuk timeline refreshment-nya sendiri itu berada dalam jangka waktu 8 bulan yang dimulai dari awal magang saya kemarin sampai saat ini masih saat berlanjut. Untuk di tahapnya itu berada di tahap 80% overall progress-nya dikarenakan kemarin 10 di saat magang sudah selesai itu belum menyampaikan bagian fase closing atau fase handover kepada XL sendiri. Untuk progresnya yang sudah dilaksanakan udah melewati initiation seperti PO dan lain-lain, project planning, implementation dan testingnya sudah dilakukan semua. Namun karena kendala di testing maka akan menunggu untuk testingnya hingga selesai baru dilakukan handover kepada XL. Berikut adalah untuk bisnis plan-nya sendiri yang dibagi menjadi 7 bagian, yakni overview, objective, scope, assumptions, risk assessment, commercial, dan spending plan perusahaan ini. Untuk flow pengerjaannya dimulai dari project atau planning budget request yang diperlukan untuk meminta request kepada group head-nya, lalu akan baru diturunkan budgetnya untuk melakukan PO kepada vendor-vendornya. Kemudian ada project technical planning yang dilakukan untuk planning komprehensif terhadap semua yang akan dilakukan pada projectnya, pre-com dan com meeting atau kick-off meeting untuk memulai dari project tersebut bersama vendor, project assessment dan implementation yang dilakukan oleh vendor langsung untuk melaksanakan projectnya, project testing untuk menjaga bahwa semua sudah berjalan lancar dan project handover. Berikut adalah untuk approval for budget and for planning and budget. Yang di atas adalah untuk approval project planning, planning kepada untuk budgetnya, yang ke bawah adalah untuk kepada group head NPD. Berikut adalah contoh MOP untuk implementation-nya. Dan selanjutnya adalah relevansi dengan mata kuliah. Untuk relevansi yang saya temukan ada pada Jarkomdat, jaringan komunikasi data, gara-gara banyak dari mata kuliah yang berdasarkan pada networking, maka memerlukan pengetahuan IP, subnetting, terus pemakaian aplikasi seperti GCP, Cisco, dan PuTTY untuk config monitoring dan segalanya, pemahaman OSI layer, pemahaman routing, switching, dan port mirroring, beserta memahami dan membantu monitor jaringan wireless seperti access point yang di refresh. Manajemen infrastruktur untuk mempertahankan infrastruktur yang sudah ada, pemahaman seperti load balancing, encapsulation, dan cloud, mengeksplor penggunaan GCP, Azure, dan AWS, dan memahami penggunaan security proxy, firewall, dan certificate usage di berbagai direct access-nya perusahaan. Manajemen bisnisnya memanfaatkan pengetahuan bisnis proposal, memahami impact risk, dan memahami keterbatasan dari aktivitas. Manajemen project teknologi dan informasi, gara-gara banyaknya vendor dan stakeholder seperti yang tadi disebutkan, maka perlu dilakukan stakeholder management, membuat business case berbasiskan scope, cost, impact, risk seperti yang tadi sudah dijabarkan, dan memahami flow procurement, refreshment, serta birokrasi approval. Untuk komunikasi bisnis dan teknik merupakan untuk pembuatan laporan, komunikasi, dan pembuatan diagram yang akan dipresentasikan. Untuk bab 5 merupakan bab lesson learned. Dari yang dipelajari selama program magang ini membutuhkan adanya komunikasi yang open dan clear untuk adanya kelancaran pada berjalannya proyek. Bersifat adaptif terhadap perubahan dan penugasan, lingkungan juga harus kita ikut membantu dalam membuat lingkungan yang baik agar produktivitas tinggi, planning yang jelas untuk segala perubahan dan aktivitas untuk mengurangi resiko, dan kolaborasi kepada seluruh anggota staf, baik untuk bertanya, minta bantuan, atau bekerja sama. Untuk saran sendiri kepada pihak MSIB, adanya proses pemilihan seleksi yang lebih harus jelas timeline-nya, gara-gara kemarin ada permasalahan daripada timeline-nya. Untuk dari PT Axiata sendiri, menetapkan silabus atau minimum pekerjaan untuk setiap divisi agar kerja magangnya tidak bingung untuk melakukan pekerjaan yang bagian mana duluan.
dan untuk pihak kampus sendiri untuk memperjelas dan mempermudah proses pembuatan SR dan SPTJN. Sekian merupakan presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.